Cara fermentasi ampas tahu menggunakan E4 peternakan. Sebelum kita pakai, kocok-kocok dulu ya, biar tercampur rata bakteri yang di dalamnya. Dan untuk 1 karung ampas tahu saya memakai E4 1,5 tutup botol E4. Itu cukup, jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti fermentasinya asam. Kalau untuk membangkitkan bakteri E4 saya tidak menggunakan molase, karena saya dulu pernah coba pakai molase, sering gagal. Karena molase itu saya gak tahu kan itu udah kadaluarsa atau belumnya. Tapi ini saya menggunakan gula merah 1 on ataupun seperempat. Untuk 1 karung cukup. Dan kalau sudah dicampurkan E4 sama air gula, diamkan selama 30 menit, yang lebih bagus 1 jam, biar bakterinya hidup dulu. Karena tujuan E4 sama air gula membangkitkan bakteri. Dan di sini saya akan menyampurkan E4 yang tadi yang sudah dibangkitkan bakterinya, dicampur sebelum diaduk sama ampas tahu, dicampurkan dulu sama polar. Mau polar mau dedak bolehlah, yang penting kita campurkan dulu, jangan langsung ke ampas tahu. Karena kalau langsung dicampurkan ke ampas tahu hasilnya kurang maksimal. Kalau saya sendiri dicampurkan dulu sama polar biar pas waktu nyampurin ke ampas sabunnya lebih gampang dan bakterinya tersebar rata. Terus aduk-aduk hingga merata E4 nya sama polarnya ya. Dan kalau sudah merasa aduk E4 sama polar, masukkan ke ember ya, dipisahin dulu. Saya bikin fermentasi kalau untuk sekarang ini nggak diperas-peras ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu ya 3 tahun 4 tahun ke belakang saya selalu diperas. Karena hasil dicoba dan pengalaman saya, diperas gak diperas sama saja kalau untuk saya. Kalau untuk kalian yang mau bikin fermentasi, misalnya pengen diperas dulu boleh, enggak juga gak apa-apa. Karena yang suka salah itu bukan diperas dak perasnya gitu. Yang salah itu kebanyakan saya sering nonton di YouTube, itu cara menyebarkan bakterinya. Kalau saya sendiri cara menyebarkan bakterinya seperti tadi. Jadi bukan airnya disiram-siram ke ampas tahu, kan itu kan kalau disiram-siramkan begitu kadang yang kesiram sama E4-nya, kadang enggak gitu. Kalau ini saya nih udah diadukin, udah diaduk-aduk sama polar E4-nya, jadi kelihatan mana yang udah kemasukan E4, mana yang belum. Nah, langsung dirata-ratain biar menyebar. Kalau sudah itu kita aduk lagi hingga merata. Ciri-ciri ampas tahu yang berhasil fermentasi, wanginya itu wangi tape ya, bukan wangi yang tak sedap. Kalau kalian sudah mencium aroma tape, yaitu fermentasi yang bagus ataupun fermentasi yang berhasil. Kalau kalian yang masih pemula bikin fermentasi ampas tahu seperti saya ini, tingkat kegagalannya minim. Insya Allah 99% berhasil. Karena bakteri E4-nya menyebar kalau kayak begini. Tapi kalau disiram-siram pakai air saya nggak jamin, karena itu kan ada yang kesiram ada yang enggak. Kapan fermentasi jadi ataupun aroma wangi tapenya muncul? Biasanya 24 jam ya, sehari semalam bisa dirasakan wanginya. Dan fermentasi ini
Meskipun belum jadi, saya akan langsung kasih ke ulat hongkongnya ya. Ini bukan coba-coba, ini saya kebiasaan saya langsung dikasih ke ternak. Gak apa-apa dan bagus hasilnya juga. Besoknya tinggal kasih lagi. Ini usia ulat hongkong punya saya usia 40 hari ya. 20 hari lagi kita bisa dijual. Biasanya kalau saya ke 40 hari ke belakang, saya tidak menggunakan ampas tahu. Karena kalau menggunakan ampas tahu, kalau di wilayah saya itu udaranya dingin. Jadi untuk menjaga suhu tetap hangat, untuk 40 hari ke belakang saya cukup menggunakan labu ataupun pepaya ya, karena di kampung saya nggak perlu beli kalau yang pepaya sama labu, tinggal petik aja. Ini saya kasih fermentasi ampas tahu di umuran 40 hari karena 20 hari lagi saya akan jual, dan keuntungan dan kerugiannya itu ada. Kalau terus-terusan memakai labu misalnya sampai panen, itu biasanya kena timbangan enteng. Tapi kalau kita kasih fermentasi ampas tahu misalnya, atau kalian 10 hari lagi ataupun seminggu lagi mau jual, kasih terus aja fermentasi ampas tahu biar timbangannya berat gitu. Lumayan lah kalau dihitung-hitung mah, naiknya dari 20 kilo itu jadi 30 kilo kalau memakai fermentasi ampas tahu. Karena fermentasi ampas tahu itu mengandung air banyak. Kalau saya nggak ditabur seperti ya teman-teman saya sendiri, karena kalau ditabur itu si ulatnya suka basah. Kalau ditabur media misalnya bisa aja saya tabur media, cuman sayang kalau ditabur media, ntar medianya habis, fermentasinya gak dimakan. Gitu saja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada salah kata dan praktek mohon dimaafkan, dan saya selalu membuka saran dari kalian. Jika ada yang salah di praktek saya atau di pembicaraan saya, silahkan tinggal komen saja.